والتعليم والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدلالة على الهدى، ونوينا بذلك إصلاح قلوبنا وقوالبنا وظواهرنا وباطننا وما علمه الله من صالح النيات. أن الله يدخل نياتنا وإياكم في نيات الصالحين، يجعلنا وإياكم من أهل العلم والمعرفة واليقين والمحبة والتمكين. اللهم أكرمنا بالعلم، زينا بالحلم، جملنا بالتقوى والاستقامة، وأعذنا من موجبات الندامة بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. Kita masih di cerita Sayyidina Ibrahim. Kalau kita mundur sedikit, kemarin kita baca wa idzibtala, ujian Allah Ta'ala kepada Sayyidina Ibrahim di berapa kata. Di antara tafsir kemarin kita bilang kata-kata itu manasikul al-hajj wal umrah, yani tawaf, sa'i di antara as-safa wal marwah, manasikul hajj wal umrah semuanya. Ada ahli tafsir yang bilang itu, ya kan? Kita sudah kemarin jelasin. Tapi di ceritanya di ayat 127 Allah Ta'ala di Al-Quran kasih cerita bagaimana cara bangun Sayyidina atau bangunan Al-Ka'bah Sayyidina Ibrahim sama Ismail. Ini langsung wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait. Tapi di buku Riyadhus Shalihin ada hadis dari Nabi Muhammad SAW kasih cerita sebelumnya lagi. Itu bagaimana atau cara Sayyidina Ibrahim datang dari Palestina ke Makkah waktu taruh istrinya Hajar sama anaknya Ismail. Makkah belum ada orang di situ. Bagaimana ceritanya? Coba baca Ustaz Rizki, biar hemat waktu. Saya tahu hadisnya panjang sekali, tapi mungkin kita baca yang kita bisa hari ini. Coba Bismillah Rizki. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, ia berkata, Ibrahim sallallahu alaihi wasallam membawa Ummu Ismail yang sedang menyusukan anaknya hingga meninggalkan keduanya di Baitullah, di bawah sebuah pohon besar, di atas Zamzam, di bagian atas masjid. Di saat itu tidak seorang pun berada di kota Makkah dan tidak ada mata air. Berarti belum ada orang di situ. Masih namanya apa? Lembah atau lembah itu namanya apa? Yang kosong. Ya, lembah saya. Lembah yang masih kosong. Nggak ada orang sama sekali. Juga nggak ada yang tahu fadilahnya atau belum Allah Ta'ala belum kasih keutamaan Makkah. Terus lanjut. Beliau meninggalkan keduanya di sana, dan ia meninggalkan di sisi mereka satu kantung kurma dan satu kendi air. Ini Nabi, tapi bagaimana imannya taruh istri sama anak di lembah yang nggak ada orang, tidak ada makan, hanya itu sedikit kurma sama air. Terus kemudian Ibrahim membalikkan tubuhnya berangkat. Lalu Ummu Ismail mengikutinya. Ia berkata, di dalam setiap cerita itu, dalam setiap kali dia datang, nanti kita tahu berapa kali datang, itu naik al-buraq yang kemarin kita belajar di surah di sirah Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Ibrahim atau al-buraq itu kendara para nabi. Kalau mereka mau pergi ke sana ke sini, seperti mukjizat Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj, seperti ini Sayyidina Ibrahim setiap kali mau junuk anaknya dari Palestina ke Makkah, itu butuh di dalam jalan biasa unta itu 1 bulan pergi, 1 bulan pulangnya, bulan pulang. Hasilnya pergi pulang itu 2 bulan. Itu kalau naik biasa, ya kasihan itu Sayyidina Ibrahim. Nabi juga orang ahli dakwah, waktunya kalau bisa bilang buang waktu di jalan. Allah Ta'ala kasih apa? Itu al-buraq. Al-buraq seperti kita kemarin baca di belajar sirah, dia taruh kakinya di akhir melihat. Dia lihat ini contohnya, lihat berapa kilo, 2 kilo, 3 kilo. Sudah taruh kakinya di akhir. Habis itu sudah sampai ke sini, taruh kaki yang kedua di 2 kilo, 3 kilo yang tadi dia melihat. Ini luar biasa.
luar biasa, tidak bisa masuk di pikiran kita, atau kita tidak bisa dapat bayangan seperti itu. Tetapi Rasulullah bersabda, al-buraq itu yada'u tarfahu inda, atau yada'u hafirahu inda muntaha tarfih. Kita, setiap orang yang normal, lihat berapa? Orang yang normal, yang sehat. 3 kilo. Berarti al-buraq itu taruh tangannya di situ. Tangannya, kaki pertama atau depan di situ satu. Yang kedua, ini jadi berapa menit sudah sampai. Berapa menit dia sudah sampai ke Baitul Maqdis, dari Makkah ke Baitul Maqdis, atau dari Baitul Maqdis ke Makkah. Tapi setelah dia taruh istrinya, terus bilang apa? Ummu Ismail mengikutinya dan ia berkata, "Hai Ibrahim, engkau ingin pergi kemana dan engkau tinggalkan kami di lembah?" La ilaha illallah. Ini perempuannya imannya luar biasa. Imannya luar biasa juga. Seperti tadi bilang, lembah itu kosong. Kamu mau kemana? Pergi kemana? Taruh kita di sini. Ya, dia tidak bisa. Sayyidina Ibrahim tidak bisa jawab. Karena ini wahyu dari Allah Ta'ala. Juga Allah Ta'ala tidak kasih izin ke beliau, bilang sama beliau ini atau tidak. 2 kali, 3 kali Sayyidina Ibrahim diam, tidak bilang apa-apa. Tapi dia langsung baru sadar. Coba, ha? Ustaz, ayo, jangan Ya, mute. anak saya sering menangis ya, jadi takutnya masuk suaranya sih. Anak menangis ya. Ya. Eh, meninggalkan kami di lembah ini yang tidak ada manusia dan sesuatu pun. Ia mengulangi ucapannya kepada Ibrahim berkali-kali. Ibrahim tidak menoleh ke arahnya. Lalu Ummu Ismail berkata kepada Ibrahim, "Apakah Allah yang memerintahkanmu melakukan hal ini?" Ibrahim berkata, "Ya." Ummu Ismail berkata, "Kalau begitu, dia tidak akan menyia-nyiakan kami." Kemudian ia kembali ke bawah pohon dan Ibrahim pun berangkat. Ketika Ibrahim sampai di sela gunung di mana ia tidak lagi melihat Ummu Ismail, ia menghadapkan wajahnya ke Baitullah, kemudian berdoa sambil mengangkat tangannya dengan doa ini. "Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumahmu, Baitullah, yang dihormati hingga akhir ayat." Bila akhir ayat. Ya Allah, ini bagaimana Sayyidina Ibrahim berani sampai seperti itu. Taruh istrinya di tempat seperti itu, nggak ada orang. Tapi karena wahyu sudah harus ikut perintahan Allah Ta'ala yang suruh Sayyidina Ibrahim alaihi salam. Oke, lanjut, ha? Juga perempuan keadaannya atau imannya bagaimana? Juga bisa terima hal yang seperti itu. Enggak ada perempuan. Enggak ada perempuan yang biasa, yang normal bisa terima. Ini taruh di satu tempat. Ini di rumah kita pergi dakwah atau keluar dari rumah, mau ke jauh sedikit, ya kadang-kadang istri gelisah. Sudah di dalam rumah di komplek atau di kampung aman, tidak berani. Ini di dalam satu lembah yang enggak ada orang juga. Ya, tapi karena Nabi sudah harus ikut juga. Iman perempuan itu luar biasa. Allahu amaraka bihada. Allah Ta'ala suruh kamu melakukan seperti ini, ya. Sayyidina Ibrahim jawabannya ya aja. Tidak jelasin nanti ada ini atau ceritanya ini atau dapat wahyu dari Allah Ta'ala, enggak. Bilang ya aja. Qalat idzan la idzan. Kalau Allah Ta'ala yang suruh kamu atau menyuruh kamu seperti ini, ya kita tidak hilang. Lanjut, ha. Fantalaqa Ibrahim hatta idza kana 'inda tsaniyah. Itu pasti keadaan Sayyidina Ibrahim itu ayah juga suami. Setelah dia pergi di hadapan istrinya, naik ke atas ini sampai dia bisa lihat
tempat Al-Ka'bah yang sekarang masih lembah, dia angkat tangannya atau doa yang kita baca di surat Al-Hajj. Rabbi inni surat Ibrahim, Rabbi inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram rabbana liyaqimus salata ila akhir al-ayat. Ini doa Sayyidina Ibrahim. Terus waja'alat Ummu Ismail, terus lanjut. Lalu Ummu Ismail menyusui anaknya dan ia minum dari air dalam kendi sampai masanya air tersebut habis. Ia merasa kehausan dan anaknya juga kehausan. Ummu Ismail melihat anaknya menggeliat, lalu ia berjalan karena tak tahan melihat anaknya. Ia menaiki Bukit Safa. Ini keadaannya sudah habis. Makan, minum di tempat yang itu sudah habis. Terus biasa, orang biasa yang normal mulai bergerak. Pasti ini bukan dalam satu hari. Pasti ini bukan dalam satu hari, 2 hari. Ya, ada beberapa riwayat setelah 3 hari, ada beberapa riwayat setelah seminggu kalau tidak salah. Ya, walhasil ini makanan yang mereka bawa atau minum pasti untuk cukup 2 hari, 3 hari. Paling sedikit 2 hari, 3 hari. Ya. Setelah dia baru sadar atau baru cari makan, ya setelah selesai atau habis. Setelah habis makan, minum, baru dia waja'alat tanzur ilaih. Wa'atisha ibnaha waja'alat tanzuru ilaihi yatalawwa. Yatalawwa itu anak masih kecil, kalau mau makan minum, kita sudah tahu bagaimana keadaannya. Waja'alat tanzur ilaihi atau qala yatalabbat fantalaqat. Dia tidak mau lihat anaknya lagi haus, lagi mau makan, minum, tidak ada makan. Dia pergi ke Gunung As-Safa. Naik. Biar cari kalau ada yang datang. Karena tadi bilang dekat Al-Ka'bah itu lembah. Dia naik biar bisa lihat ke jauh sedikit. Naik ke As-Safa. Habis itu turun ke Al-Marwah. Itu yang sudah pernah pergi umrah. Lumayan ya kan. Dari As-Safa sampai Al-Marwah. Anaknya di tempat air Zam-Zam. Tempat air Zam-Zam kalau tidak salah itu saudara yang sudah pergi umrah, sumur Zam-Zam yang kalau tidak salah yang saya dapat setelah kita salat tawaf, salat apa itu makam Ibrahim, belakang makam Ibrahim itu mereka bikin tempat salat, kita keluar biar masuk ke As-Safa. Sudah aturan mereka, ada tempat air minum di situ. Dari situ itu mungkin dekat makam Zam-Zam atau dekat sumur Zam-Zam. Lanjut Qala fantalakat, ini kasihan dia pergi naik ke bukit As-Safa biar tidak lihat anaknya lagi haus atau lagi nangis-nangis. Terus Ia menaiki Bukit Safa, yaitu bukit yang terdekat dari tempatnya. Ia berdiri di atas bukit tersebut dan menghadap ke arah lembah, melihat kemungkinan ada seseorang yang datang. Ternyata ia tidak melihat siapapun. Lalu ia turun dari Bukit Safa hingga ketika sampai di lembah, ia mengangkatkan ujung jubahnya dan berlari seperti larinya orang yang letih hingga ia melewati lembah tersebut. Kemudian ia naik ke Bukit Marwah dan berdiri di atasnya. Ia mencoba melihat kemungkinan ada seseorang yang datang. Ternyata ia tidak melihat siapapun. Ia melakukan seperti hal yang sama sebanyak 7 kali. ya, oke. Itu tadi bilang dia naik ke As-Safa, jangan kita lihat bangunan sekarang sudah lurus, sudah enak, ada keramik. Enggak, masih lembah. Dulu masih lembah. Bukitnya itu bukit seperti biasa. Seperti bukit yang di sini di Andalus ya harus kita naik, jalannya tidak lurus, dia naik ke atas. Setelah turun ini masih lembah, terus lurus sampai lihat bukit Al-Marwah. Naik, tapi karena dia sudah haus, jalannya itu lemah. Oke, atau belan-belan. Di 1 kali, 2 kali, pergi pulang sampai jadi 7 kali. Itu jadikan sunnah, Rasulullah jadikan sunnah as-sa'i baina Safa wal Marwah itu jadi 7 kali. Hikmahnya biar kita ingat
masyair itu atau manasik al-haji, kita masih ada hubungan sama Sayyidina Ibrahim, sama istrinya. Juga ingat karunia Allah Ta'ala yang diberi kepada kita. Ya, di bayangan waktu kamu pergi di antara As-Safa wal Marwah bisa. Kasih bayangan bagaimana keadaan perempuan di tempat tersebut, tidak ada makan minum, lagi cari makan minum. Silakan kasih bayangan dalam keadaan yang baik. Terus kalau Ibnu Abbas, Ibnu Abbas berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, itulah ibadah sa'i antara Safa dan Marwah. Tatkala ia mendaki bukit Marwah, ia mendengar suara. Cerita yang kedua, setelah dia sudah pergi 1, 2, 3, ini kita lihat tawaf. Kalau tawaf al-Ka'bah, mulai dari Al-Hajar sampai selesai. Ini 1, 2, 3 sampai selesai. Tapi as-sa'i baina Safa wal Marwah, pergi 1, pulang 2, 3, 4 sampai 7. Jadi mulai di As-Safa, selesai di Al-Marwah. Mulai pertama dari As-Safa pergi 1, balik lagi ke sampai Al-Marwah, ini 1. Balik lagi dari Al-Marwah ke As-Safa jadi 2. Terus menerus seperti itu sampai 7 kali selesai di Al-Marwah. Lidzalika sa'an nasu bainahuma. Jadi sunnah as-sa'i baina As-Safa wal Marwah. Terus waktu dia sudah di atas Al-Marwah baru dengar suara. Falamma asyrafat 'ala al-marwah sami'at sautan. Coba. Ia mendengar suara, ia berkata diam. Ia menenangkan dirinya. Ya, itu karena ada suara, bisik-bisik suaranya. Dalam riwayat nanti kita baca di sini itu suara Jibril. Suara Jibril sama Mikail. Karena mereka dari atas lihat perempuannya lagi cari-cari, anaknya lagi nangis. Ya, mereka lagi bicara. Itu bukan wahyu. Biar kita tidak ini beda, bukan wahyu. Itu bisa bilang karamah dari Allah Ta'ala ke perempuan tersebut sampai dia dengar suara. Ini Rasulullah yang bilang, bukan karamah dari Syekh Faisal, bukan karamah dari Syekh Fulan. Enggak, ini Rasulullah bilang dia dengar suara. Suaranya dari mana? Ini karena ujian yang dapat sama perempuan tersebut dan keluarga Ibrahim, itu ujian yang paling besar. Ya. Dalam riwayat lain itu bilang sama beliau, ini ayo kasihan perempuan ini, ayo bantu. Jibril atau Mikail bilang sama Jibril. Nanti ada di sini. Langsung dapat bantuan dari Allah Ta'ala, itu yang Jibril di sayapnya kena di bawah dekat atau di bawah kaki anak. Kita tahu anak kalau lagi nangis tidak ada ikat di kakinya, gimana kakinya? Seperti ini ya kan? Di bawah kaki itu yang kena lantai atau bumi itu keluar dari situ. Efek Sayyidina Jibril di sayapnya. Tusuk sedikit di bumi, bilang tusuk, bisa bilang menggali, bisa bilang hasilnya kena tempat tersebut muncul air atau muncul air Zam-Zam. Air Zam-Zam dia karena dia lihat dari Al-Marwah langsung turun, lihat air lagi apa itu keluar dari bumi, dia langsung kumpul bilang zoom artinya kumpul dia takut airnya keluar habis itu pergi. Ya, dia pikir 1 kali aja, tidak tahu karunia Allah Ta'ala yang sudah kasih. Sampai Rasulullah bersabda, semoga Allah Ta'ala merahmati ibu kita Hajar. Kalau dia biarin airnya Zam-Zam itu, dia bisa jadi sungai sampai laut. Tapi karena dia bilang zoom, kumpul, artinya kumpul. Jangan pergi kemana-mana. Jangan mengalir kemana-mana. Di ini aja, di tempat ini aja. Sudah Rasulullah SAW bersabda, air Zam-Zam jadi di situ. Tidak kering sampai hari kiamat, tidak mungkin kering. Juga kalau kemarin dia waktu itu taruh airnya pergi atau itu bisa jadi. Ini coba lihat di sini. Baca lanjut. Faqalat, ini sah dalam bahasa Arab masih mereka pakai sampai sekarang. Kalau anaknya marah lagi nangis, sah, artinya diam. Tapi dia diamin diri sendiri, biar dengar, diam, sah. Dengar, karena dengar suara tadi. Coba bilang Kemudian Tadi apa sih artinya? apa?
Sahter ya apa maksudnya? Sahter. Sah, Sah, uskut, sah. uskut. Bimana uskut, diam, diam. Terus Tenang. lanjut, Rizki. Oh. Kemudian ia berusaha mendengar dan mulai mendengarkan dengan jelas. Ia berkata, gerakmu telah kudengar jika engkau bisa memberikan bantuan. Ternyata itu suara malaikat di dekat tempat Zam-Zam. Lalu malaikat menguakkan tanah dengan sayapnya hingga muncul air. Lalu Ummu Ismail membendungnya dan menggali dengan tangannya dan mulai menciduk air memasukkan ke dalam kendinya. Setelah ia menciduk air, Zam-Zam memancur. Dalam riwayat lain, seukuran cidukannya. Ya, waktu dia maksudnya apa? Waktu dia taruh ke kendi tersebut, dia muncul. Dia ambil muncul aja, sekedarnya aja, tidak banyak. Terus itu satu riwayat. Wa fi riwayatin biqadri ma ta'rif. Qala Ibn Abbas, Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, semoga Allah merahmati Ummu Ismail jikalau ia membiarkan Zam-Zam atau ia bersabda jikalau ia tidak menciduknya, niscaya Zam-Zam akan menjadi sumber mata air yang mengalir. terus Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, lalu Ummu Ismail meminumnya dan menyusukan. Malaikat berkata kepadanya, janganlah engkau merasa takut terlantar, karena sesungguhnya di sini akan dibangun Baitullah oleh anak ini dan bapaknya. Dan sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan orang yang dekat kepadanya. Dan adalah Baitullah berada di... sebentar kita masuk. Faqala lahal malak. Tadi apa? Bukan wahyu. Dia dengar suara dari malaikat. Bilang, jangan kamu takut. Nanti anak ini dan bapaknya bangun bait atau rumah Allah Ta'ala atau Baitullah Ta'ala. Hadal ulam. Wa inna Allah la yudhi'u ahlahu. Semuanya yang tinggal di situ mereka tetap aman. Sekarang al-bait. Terus lanjut. Wa kana al-baitu. Ayo. Salah pencet saya. Hilang tadi saya. Sini. Dan adalah Baitullah berada di permukaan yang tinggi, seperti di atas bukit kecil, sehingga ketika banjir datang hanya lewat di kanan dan kirinya. Lihat, yang fikir sedikit, kita masih dicerita Hajar sama anaknya. Tapi juga Rasulullah bilang wa kana al-baitu murtafi'an. Artinya al-bait sudah bangun dari sebelum Ibrahim. Ya kan Rizki? Paham dari ini bicara ya kan? Iya, Syekh, paham Syekh. Ya, di dalam riwayat hadis lain Rasulullah SAW bersabda di riwayat At-Tabarani kalau tidak salah, yang bangun Al-Ka'bah itu sebelum cipta Adam itu 2000 tahun. Malaikat. Tapi yang bangun siapa itu? Al-Malaika. Malaikat itu. Sebelum ada. Bangun Al-Ka'bah. Habis itu Syith. Nabi Syith Ibnu Adam. Bangun Al-Ka'bah lagi. Habis itu Ibrahim. Ini yang kasih cerita wa kana al-baitu murtafi'an min al-ardi, rumah Allah Ta'ala atau al-bait atau Al-Ka'bah sudah ada waktu Ibrahim, waktu Siti Hajar sama anaknya ada di situ, rumah ada tapi sudah kayak bahasa Indonesia bilang apa, rubuh ya kan, yang sudah lama. Ini lihat wa kana al-bait, terus coba wa kana al-baitu, lanjut. Begitulah dahulunya hingga sekelompok Bani Jurhum, sebuah keluarga dari Bani Jurhum lewat. Mereka datang dari jalan Qada'a. Ini belum ada al-bait, belum ada bangunan Sayyidina Ibrahim, tapi masih sudah bentuknya sudah ada dari Syith. Karena ada air, ada banjir, ada ini, tinggal tempatnya. Jadi seperti bukit ini, Karabia ta'tihi siyul. Arabia itu bukan bukit dari batu, tapi karena pasir itu kumpul-kumpul itu namanya Rabia. Jadi Rabia tutup atau sudah rubuh tapi sudah seperti bukit yang kecil atau bilang Rabia. Fata'khudhu an yaminihi wa an shimalihi, karena tadi bilang apa itu,
banjir itu datang, dia ambil sedikit dari sana, ambil dari sini, sedikit-sedikit. Fakanat kadzalika hatta marrat bihim rufqatan min Jurhum. Jadi rumah Sayyidatina Hajar pasti itu dapat air di orang Arab Badui zaman dulu, mereka kalau ada air sudah mereka tinggal di tempat tersebut di yang ada air. Mereka meninggalkan tempat yang dulu. Ya, walhasil cara hidup mereka cari air. Di mana ada air mereka tinggal. Ya. Kabilah Jurhum itu satu suku namanya Jurhum. Ini asalnya dari Yaman juga. Tapi mereka mampir atau lewat, lihat ada Siti Hajar juga, dia punya air dari bumi. Ya, minta izin dari beliau. Boleh kita tinggal di sini juga. Coba baca. Lalu mereka singgah di dataran rendah Mekah. Mereka melihat seekor burung yang terbang berputar. Mereka berkata, sesungguhnya burung ini berputar mengitari sumber air. Kita telah lama berkeliling di lembah ini, tapi kita tidak menemukan air. Lalu mereka mengutus 1 atau 2 orang utusan. Ternyata mereka menemukan air. Mereka kembali dan memberitahukan kepada keluarganya. Mereka datang di saat Ini salah satu cara di antara orang yang tadi kita bilang. Jangan salah faham kalau saya bilang Badui. Itu orang Badui yang tinggal di kampung, namanya Badui. Jadi orang Badui tersebut yang tinggal di kampung, mereka tahu ada air atau tidak dari burung. Kalau ada burung di atas, mereka faham berarti ada sesuatu. Ada air. Kenapa? Biasa burung di pasir itu kalau ada air biasa dekat airnya. Karena pasir luas, nggak ada pohon yang mereka burung-burung bisa berhenti di situ. Jadi datang ke situ biar minum dari air tersebut. Mereka cari air tidak ada. Ini suku sebelum ketemu Sayyidatina Hajar. Tapi waktu mereka lihat burung dekat ini lagi, bukan maksudnya satu burung, banyak yang ada di situ di sekitar tersebut. Mereka kirim dua orang biar pastikan ada atau tidak. Fa'idha hum bilma, datang ke dekat atau ke tempat Sayyidatina Hajar. Terus mereka datang di saat Ummu Ismail berada dekat air. Mereka berkata, apakah saudari mengizinkan kami bermukim di sini? Ia berkata, ya, tapi kalian tidak berhak terhadap air ini. Mereka berkata, ya. Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, Nabi SAW bersabda, hal tersebut membuat Ummu Ismail menjadi tenang dan ia menyukai ketenangan. Bentar, ini fa'aqbalu wa Ummu Ismail indal ma. Waktu mereka datang lihat, berarti Ummu Ismail tidak di dekat air langsung. Pasti. Ada mungkin yang tanya, kenapa tidak dekat air di situ? Karena tadi bilang itu lembah. Lembah takut kalau ada hujan nanti dia ambil kaimahnya atau rumahnya. Jadi dia tinggal di pinggir, di tempat jauh dari air kalau ada banjir. Juga dari cerita ini kita faham ini ceritanya bukan dalam satu hari ini. Ceritanya sudah dapat air Zam-Zam, mereka datang di salah satu hari. Enggak, setelah ada proses pasti 2 hari, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan sampai burung-burung itu lihat air datang itu butuh waktu. Jadi mereka datang minta izin dari Sayyidatina Hajar. Sayyidatina Hajar kasih izin tapi kasih syarat juga. Itu di dalam syariat, ya air kalau sumber air itu milik kamu. Tapi juga harus kasih orang lain. Rasulullah bersabda, an-nasu syuraka fi thalath. Itu manusia harus apa syuraka? Apa itu syuraka, Ustaz Rizki? Syuraka artinya bisa ambil dari 3. Miliki itu bukan milikmu sendiri, harus ada yang lain bisa dapat. Ini seperti air. Syirka. Syirka dalam bahasa Indonesia artinya apa itu? Perusahaan kayak. Bukan perusahaan, itu syirka. Syirka itu perusahaan, tapi ini maksudnya saya dapat juga dari air tersebut. Pemilikan bersama berarti. Memilikan bersama. Iya, saya milik bersama. Bisa bilang milik bersama, betul. Itu artinya sama, tujuannya sama. Rasulullah bersabda,
tiga hal yang apa itu memilikan bersama. Apa itu? Al-air. Air yang pertama. Al-ma. An-nas syuraka fi thalath. Al-ma. Air itu. Walau ini milik kamu, tapi tidak mungkin kamu bilang, ini air saya tidak kasih ke fulan. Kalau ada tambahan, ini semut. Atau seperti sekarang air zam-zam. Tidak mungkin dia bilang tidak kasih. Kamu bebas itu, meninggal aja. Enggak, tidak boleh. Harus kasih. Ini Rasulullah juga di agama Islam jadikan hukumnya seperti ini. Walau milik kamu, tapi boleh atau harus kasih ke orang lain. Jual, saya tidak kasih gratis, mau jual. Ya boleh. Tapi tetap kasih ke mereka. Wanar. Nar itu api. Zaman dulu enggak ada seperti sekarang gas, enggak ada korek, enggak ada itu. Jadi biasa mereka kalau punya api di rumah sudah setiap hari harus nyala. Biar mereka ambil untuk masak, biar mereka untuk apa namanya ini jadikan lampu di rumah. Berarti setiap hari ada. Artinya apa? Artinya kalau saya tinggal di sini di rumah ini baru belum ada api, minta dari kamu, kamu harus kasih. Kalau tidak kasih haram. Rasulullah bilang ini milik sama. Ini betul di rumah kamu milikmu tapi harus kasih. Oke, wal kala. Al kala itu makanan kambing. Kalau kita tinggal di satu kampung, ada tempat yang bebas, kita bawa kambing ke situ, tidak boleh bilang ini tidak boleh masukin kambing kamu. Kalau tanahnya masih bebas. Hasilnya di sini Sayyidatuna Hajar bilang boleh, tapi ada syarat. Syaratnya apa? Airnya itu milik kita. Walakin la haqqa lakum fil ma. Qalu na'am. Apa itulah hak lakum? Artinya bukan milikmu. Airnya milik saya, tapi saya kasih. Boleh, silakan pakai, minum, ambil. Tapi ini milik saya. Mereka bilang, oke, setuju. Kalau na'am, kalau Ibn Abbas, kalau Nabi SAW, fa'alfa dhalika Ummu Ismail, ya sudah mulai tenang karena dapat tetangga. Ini Jurhum pasti bukan laki-laki sendiri. Itu keluarga. Tadi bilang orang Badui. Orang Badui itu kalau datang sama keluarganya. Bukan sendiri aja, bukan laki-laki aja. Nah, jadi Ummu Ismail itu sudah mulai tenang karena dapat keluarga dekat kita. Ini salah satu kaum orang Arab yang pertama tinggal di Makkah. Dari suku apa tadi bilang? Suku Jurhum atau kabilah namanya Jurhum. Jurhum ini dari mana asalnya? Dari Yaman. Terus lanjut, Lalu mereka bermukim dan mereka mengutus untuk memberitahukan kepada keluarga mereka yang lain. Mereka ikut bermukim di sana sehingga berdirilah beberapa rumah Bani Jurhum di sana. Ya. Sudah jelas ya kan? Ya jelas. Oke, wasyabbal ghulam. Ya, sekarang al-ghulam jadi Si bayi pun tumbuh dewasa dan belajar bahasa Arab dari Bani Jurhum. Dan mereka sangat menyenanginya. Ketika ia dewasa, mereka pun takjub terhadapnya. Sampailah umurnya balik, di sini mereka di sini ada yang kurang di riwayat ini. Tidak sebut. Ini ceritanya kayak sudah Sayyidina Ibrahim tidak datang sama sekali ya kan? Sampai anaknya jadi anak muda atau sudah remaja atau mungkin bilang sudah bisa nikah sudah jadi muda bilang. Ini di riwayat lain ada enggak? Ada Sayyidina Ibrahim datang waktu kecil, waktu dia bilang ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuk. Waktu dapat mimpi Sayyidina Ibrahim membeli anaknya. Tapi waktu datang masih kecil. Ini loncat, kayak loncat di riwayat ini langsung Ibrahim tumbuh Sayyidina Ismail apa itu bilang apa? Tumbuh badannya. Wasyabba al-ghulam terus tumbuh dewasa. tumbuh dewasa terus wa ta'allama al-arabiyyah, belajar bahasa Arab. Kenapa bilang ta'allama al-arabiyyah, Syekh? Ya, karena ibunya datang dari Palestina. Bahasa mereka bukan bahasa Arab. Jadi Sayyidina Ismail ikut bahasanya. Ya, yang saya kasih contoh. Ini sekarang anak saya bisa bahasa Arab. Dari mana bisa bahasa Arab? Dari ibunya. Sudah itu otomatis bahasa ibu. Anak-anak biasa ambil bahasa ibunya. Oke.
Terus wa ta'allama bahasa ibu Sayyidina Ismail. Beda, tapi dia belajar bahasa Arab dari suku atau dari tetangga yang di sebelahnya. Seperti contohnya seperti anak kita. Ini bisa bahasa Arab karena di rumah kita pakai bahasa Arab, bisa bahasa Indonesia karena mereka main-main sama anak di luar, jadi bahasa Indonesia lancar. Lanjut terus, wa ajabahum hina syabba falamma adraka itu maksudnya sudah bisa nikah, umurnya sudah pas. Terus zawajuhum ra'atan minhum. Coba ayo. Mereka menikahkan salah seorang putri mereka dengan Ismail. Berselang, Ummu Ismail pun wafat. Setelah Ismail menikah, Ibrahim datang untuk menengok buah hati yang ditinggalkannya. Tetapi ia tidak bertemu dengan Ismail. Berarti di cerita ini berarti Ibrahim dari waktu taruh istri sampai meninggal? Enggak. Sampai istrinya meninggal? Enggak. Ada berapa riwayat lain. Dia setiap waktu itu sering datang. Maksudnya sering datang. Di antara cerita itu cerita anak yang bawa anak, dia mau membeli anaknya. Tapi di sini ceritanya setelah Ismail jadi muda, bisa nikah atau mereka lihat cocok kita menikahkan sama anak kita, mereka nikah, itu istrinya atau ibunya meninggal. Ibu Hajar alaihassalam. Oke, wa matat ummu Ismail faja Ibrahim ba'dama tazawaja. Sayyidina Ibrahim itu ziarah yang berapa itu, datang berapa kali, tapi setelah dia nikah sama perempuan pertama, Ismail nikah sama perempuan yang pertama, dia lihat bagaimana anaknya, bagaimana keadaannya. Terus Tetapi ia tidak bertemu dengan Ismail. Ya, Sayyidina Ibrahim tidak ketemu atau tidak bertemu sama Sayyidina Ismail. Terus ia bertanya tentang Ismail kepada istrinya. Istri Ismail pun berkata, ia pergi mencari rezeki untuk kami. Dalam riwayat lain, ia berburu untuk kami. Kemudian, Ibrahim menanyakan tentang keadaan rumah tangga mereka. Wanita tersebut berkata, kehidupan kami buruk. Kami selalu dalam kesulitan dan kesusahan. Ia mengeluh tentang rumah tangganya. Ibrahim berkata, bila suamimu datang, sampaikan salamku dan katakan kepadanya, ubahlah daun pintu rumahmu. Ketika Ismail datang, sepertinya ia merasakan sesuatu lalu berkata, apakah ada orang yang datang? Istrinya berkata, ya, datang. Orang tua rupanya begini dan begitu, dan bertanya tentang dirimu, maka aku mengabarinya. Lalu ia bertanya kepadaku bagaimana rumah tangga kita. Aku mengabarinya bahwa kita hidup dalam kesulitan dan kesusahan. Ismail berkata, apakah ia berpesan sesuatu? Istrinya berkata, ya, ia menyuruhku menyampaikan salam kepadamu dan berkata, ganti daun pintumu. Ismail berkata, ia adalah bapakku dan ia menyuruhku menceraikanmu. Pulanglah ke rumah orang tuamu. Dan Ismail pun menceraikannya. Kemudian ia menikah. Sebentar. Oke, ini cerita perempuan pertama. Ya, dari cerita ini waktu Sayyidina Ibrahim datang mau lihat anaknya, subhanallah, qadarullah tidak ketemu. Tapi seperti tadi kita bilang, waktu Sayyidina Ibrahim sudah tertentu. Jadi datang waktu sampai rumah tidak ketemu Ismail. Ismail sudah tinggal atau sampai sekarang udah adat atau ya adat orang Badui. Kadang-kadang mereka pergi cari rezeki itu 2 hari, 3 hari bisa sampai dapat mereka balik lagi. Sayyidina Ibrahim datang waktu Ismail sudah ikut kebiasaan orang Arab. Kebiasaan orang Arab. Sayyidina Ismail sudah tinggal sama kabilat Jurhum. Itu maka sudah mulai bangun, ada berapa rumah. Jadi kampung, namanya sekarang Ummul Qura. Di Al-Quran kita baca Ummul Qura, ibu kampung. Ya, Sayyidina Ibrahim datang tidak ketemu Sayyidina Ismail alaihissalam, ketemu istrinya. Yang tadi kita baca, ini lihat perempuan ini artinya bukan orang yang bersyukur kepada Allah Ta'ala. Langsung tidak terima
hidup yang atau bilang dia kita lagi hidup kita buruk, juga susah, ya terus mengalu semuanya hal-hal yang di rumahnya. Sayyidina Ibrahim ini nabi, bukan orang biasa. Faham ini perempuan tidak cocok hidup sama anakku, bilang sama beliau yang tadi kita فإذا جاء زوجك أقرئيه عليه السلام. Kirim salam ya ke suamimu, bilang sama beliau. Ganti apa itu Ustaz? Daun apa itu bilang? Daun pintu rumah. Daun pintu, namanya daun. Iya, Syekh, disebut daun pintu, Syekh. Apa itu daun pintu Ustaz? Pintunya, Syekh, pintunya. Karena kalau bilang pintu itu lengkap dengan yang apa? Yang tempat pintunya. Tapi kalau daunnya saja kan kan ada itu, Syekh, tempatnya pintu itu. Kusen namanya, Syekh. Nah, jadi Ya, daunnya saja diganti. ya, oke. Saya tahu, saya mau biar dengar jelaskan kamu. Ini lihat, saya kasih pintu yang zaman dulu bukan seperti sekarang ya kan. Sekarang kita langsung ke keramik ya kan, Rizky. Jadi kita buka langsung. Zaman dulu di bawah ada yang kita harus loncat sedikit biar bisa masuk. Harus kita lewati. Namanya apa itu Ustaz Rizky? Oh, saya kurang tahu, Syekh, namanya. Coba tanya sama Pak Muhammad Arifin atau ini Pak Muhammad, ini namanya apa itu? Enggak tahu di Indonesia ada atau tidak, tapi pasti ada. Hasilnya kita lihat zaman dulu waktu bikin rumah, bikin pintu, ada yang dari kanan, dari kiri, ada dari atas, dari bawah. Sekarang mereka bikin atas aja. Atas, kanan, kiri, di bawah enggak ada. Itu yang namanya atabatul bait. Ya, saya ulang lagi. Pintu zaman dulu. Sekarang beda. Sekarang sudah kita bikin pintu satu ini atas, kanan, kiri sama atas. Ini sekarang. Zaman dulu enggak, itu bentuknya 4. Di bawah ada satu juga. Itu yang namanya atabatul bait. Tapi dari cerita ini bukan maksudnya ganti ini. Maksudnya itu yang tadi yang Sayyidina Ismail jelasin. Ayah saya suruh saya cerai sama kamu, ayo kamu pergi. Terus wa quli lahu yughayyir atabat bara. Juga ini lihat perasaan atau rasa Sayyidina Ismail sampai mana. Itu orangnya datang. Tidak ada ifrik, tidak kasih apa-apa, tidak kasih makan. Tapi setelah sampai rumah bilang sama beliau. Itu ada yang datang. Anasa ka'annahu anasa syai'an. Rasa ayahnya ada sesuatu yang la ilaha illallah. Bagaimana hati Sayyidina Ismail alaihi salam sampai bisa tahu ayahnya datang. Padahal belum ada telepon, belum ada kamera itu CCTV. Kita bilang lihat di CCTV ketemu ayah atau tidak. Siapa yang datang? Nah, itu berasa atau rasa di dalam hatinya. La ilaha illallah. Terus yang kedua, sekarang nikah lagi. Wa tazawwaja minhum ukhra. Dan kemudian ia menikahi wanita yang lain dari Bani Jurhum. Ibrahim tidak mengunjungi mereka selama waktu yang dikehendaki Allah. Selang waktu beberapa lama, ia mendatangi mereka. Juga pada saat itu tidak mendapatkan atau tidak menemukan Ismail, tidak bertemu dengan Ismail. Lalu ia masuk menemui istri Ismail dan bertanya kepadanya tentang Ismail. Istri Ismail berkata, ia keluar mencari rezeki untuk kami. Ibrahim berkata, bagaimana rumah tangga kalian? Ia menanyakan tentang kehidupan dan keadaan mereka. Istri Ismail berkata, kehidupan kami baik dan dalam kelapangan. Dan ia memuji Allah Azza wa Jal. Ibrahim berkata, apa makanan kalian? Ia berkata, daging. Ibrahim berkata, apa minuman kalian? Ia berkata, air. Ibrahim berkata, ya Allah, berilah keberkahan daging dan air untuk mereka. Nabi SAW bersabda, di saat itu mereka tidak punya biji-bijian. Andaikan mereka mempunyai biji-bijian, niscaya Ibrahim mendoakannya untuk mereka. Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, dua makanan pokok tersebut bila selalu dimakan orang selain di kota Mekah akan merusak kesehatan mereka.
Masya Allah. Ini lihat perempuannya yang baik. Bersyukur kepada Allah Ta'ala. Itu yang kita baca di Al-Quran. La in syakartum la azidannakum. Karena dia kasih atau beri kabar yang baik kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dia doa. Tapi ini perempuan yang bisa biasa bantu suami. Kalau keadaannya seperti itu. Tapi kalau dia balik ke rumah, ya enggak ada, ini enggak ada, itu tidak ada, ini habis, ini kurang, ini. Kasihan suaminya. Ini Sayyidina Ibrahim atau perempuan tersebut baik sekali. Nanti di riwayat lain ada dia ajak, ayo kamu silakan makan sama kita dari makanan kita. Itu sebabnya Sayyidina Ibrahim doa alaihissalam. Padahal dua-duanya tidak tahu ini ayahnya. Tadi cerita tadi sudah lewat, itu Sayyidina Ismail bilang sama istrinya, itu ayah saya. Ini juga belum tahu. Juga belum dapat kabar dari perempuan yang kemarin. Oh itu ini hati-hati. Karena enggak. Juga mereka tidak tahu sifat Ibrahim. Bagaimana sifatnya. Ya, terus kalau fi riwayatin. Dalam riwayat yang lain, Ibrahim datang lalu berkata, "Mana Ismail?" Istrinya berkata, "Pergi berburu." Lalu istrinya berkata, "Silahkan singgah dan silahkan makan dan minum." Ya, Ibrahim ini lihat ajak Sayyidina Ibrahim makan. Ya, orang yang baik benar itu. Jadi sunnah kalau ada, walau di sini ya di sini saya lihat ini basa-basi ya kan, kita masuk rumah makan, lagi nunggu makan, orangnya bilang ya makan duluan ya, maaf Pak, maaf duluan ya, itu kamu. Ini rumah makan, kita di sini tempat jual beli, tapi bagus. Ini sunnah juga, adab. Ini satu adab. Kalau kamu lagi makan atau ada makan, ajak orang lain ke tempatmu. Ini satu. Yang kedua, Sayyidina Ibrahim alaihissalam di dalam riwayat hadis lain, cerita lain, dia setiap hari makan, setiap saat makan harus ada tamu. Sayyidina Ibrahim terkenal orang yang masyhur dermawan atau syari, orang yang tamu-tamu kasih makan. Di setiap makan. Bagaimana anaknya? Anaknya itu ambil sifat. Istrinya juga ambil sifat dari suami. Waktu itu martua datang, dia langsung ajak, ayo. Dia tidak tahu ini martuanya, tidak tahu ini Ibrahim. Ya, terus lanjut juga ceritanya pasti bukan seperti tadi bilang dalam satu hari. Ya, ceritanya panjang, berapa tahunan. Lanjut berapa tahun ini? Lanjut Ibrahim berkata, "Apa makanan dan minuman kalian?" Ia berkata, "Makanan kami daging dan minuman kami air." Ibrahim berkata, "Ya Allah, berkahilah makanan dan minuman mereka." Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, Jadi kita lihat makanan mereka di Makkah benar berkah. Sampai kalau kita banyak yang sudah pernah pergi umrah, beli apa satu porsi nasi ya untuk 4 orang 3 orang, satu porsi untuk 4 orang 3 orang 5 orang bisa. Orang Indonesia bisa 5 orang. Saya kemarin tahun yang lalu waktu kita pergi ketemu sama saudara di sana, dia beli 2 porsi, kita tidak bisa makan. Tidak bisa selesai. Padahal kita orang Arab makan banyak. Kita 3 orang. 2. Banyak sekali. Di sini enggak porsinya sedikit ya. Setengah itu masih kalau makan satu porsi itu masih setengah. Ya itu karena berkah doa Nabi SAW atau kasih berkah di dagingnya sama airnya. Lanjut Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, Abu Qasim sallallahu alaihi wasallam bersabda, makanan tersebut diberkahi karena doanya Ibrahim sallallahu alaihi wasallam. Lalu Ibrahim berkata, bila suamimu datang, sampaikan salamku dan suruh ia mempertahankan ambang pintunya. Tatkala Ismail datang, ia berkata, apakah ada seseorang yang mendatangimu? Istrinya berkata, ya, seorang tua dengan rupa yang bagus. Istrinya memujinya. Ini lihat orangnya bagaimana. Yang baik ya. Kita harus ambil pelajaran. Yang dalamnya baik, lihat semuanya baik. Tadi perempuan, karena perempuan pikirannya kotor atau dalamnya kotor,
Dia lihat hidupnya susah, lihat makanannya kurang, hidup suami, ya semua. Sampai tidak puji, waktu dia datang ada satu orang datang. Tapi karena perempuan ini baik, dia lihat hidupnya bagus sama suami, makanan, minuman. Juga waktu Sayyidina Ismail datang, tanya ada yang datang, dia bilang ada satu orang yang sifatnya atau gini-gini. Ya ini karena hatinya baik. Sampai orang Arab di dalam bait syair, kun jamilan taral wujuda jamilan. Kun jamilan. Jadi ganteng itu biar bisa lihat atau bukan ganteng, ganteng itu laki-laki. Jadikanlah cakap, biar lihat semuanya cakap atau bagus. Jadikan hidupmu bagus atau hatimu bagus, biar bisa lihat semuanya bagus. Mereka kasih cerita Sayyidina Isa alaihi salam. Isa alaihi salam dia lewat ada satu kambing yang sudah bangkai ya, sudah mati, sudah ada itu. Hasilnya sudah busuk atau rusak itu badannya. Tapi waktu dia lewat, mereka bilang, oh bau temannya. Sayyidina Ismail, Sayyidina Isa alaihi salam bilang, bilang sama mereka, lihat giginya bagaimana putih, bersih sekali. Kalau hatimu bersih, bisa lihat hal-hal yang bersih, yang bagus. Kalau hatimu atau jika hatimu kotor, bisa lihat. Bicaranya kok bagus, tidak bagus juga. Ada orang yang karena kamu cinta ini lihat kita. Kalau kita cinta orang, bicaranya, senyumannya, bercandanya, ya kita senang karena kita cinta sama dia. Tapi kalau kita musuh atau tidak suka, ya bicaranya tidak, pakaiannya, wajahnya, badannya, semuanya sudah tidak lihat semua. Itu kenapa? Karena hati sudah kotor. Sampai kita tidak lihat. Tapi kalau cinta sama orang, lihat semuanya bagus. Jadi perempuan ini karena di hatinya bagus, dalam hatinya atau jiwanya bagus, bisa lihat Sayyidina Ibrahim alaihissalam juga baik. Bilang apa itu? Datang orang yang siapa itu Ustaz? Ulang lagi. Ia datang seorang tua dengan rupa yang bagus, Tua, istrinya. biasa tua sudah tidak bagus. Sudah yang tua. Tapi dia karena hatinya, jiwanya bagus, bisa lihat Sayyidina Ibrahim bagus. Nah, lanjut. Dan ia bertanya tentang dirimu. Lalu Hmm. aku mengabarinya, ia bertanya kepada aku bagaimana kehidupan kita. Aku mengabarinya kehidupan kita baik. Ismail berkata, apakah ia berpesan sesuatu kepadamu? Istrinya berkata, ia mengucapkan salam untukmu dan menyuruhmu mempertahankan ambang pintu rumahmu. Ismail berkata, ia adalah bapakku dan ambang pintu itu adalah engkau. Ia menyuruhku mempertahankan dirimu. Oke, kita lanjut atau cukup rezeki karena masih ada banyak. Bagaimana rezeki? Masih Tapi panjang ya, bisa. Syekh? Ah, Masih panjang, Syekh ya? masih panjang. Bagaimana? Kita lanjut. Dari Syekh aja, Syekh, gimana? Kenapa dari Syekh? Saya nggak mau mereka bosan ini. Nggak mau mereka capek ini. Tapi baca ceritanya lanjut karena tinggal sedikit 2 halaman aja kita bisa selesai. Belum 2 halaman. Coba Ustaz, ha? Kemudian Ibrahim tidak mengunjungi mereka selama waktu yang dikehendaki Allah. Selang beberapa lama, ia datang dan Ismail sedang meruncingkan anak panahnya di bawah pohon besar dekat dari Zamzam. Tatkala Ismail melihatnya, ia langsung berdiri menujunya, lalu mereka pun saling melepas rindu, seperti seorang bapak kepada anaknya dan anak kepada bapaknya. Bagaimana itu seorang bapak sama anaknya itu kita sudah tahu, tidak perlu jelas. Sudah tahu rasanya kalau kamu 2 hari 3 hari tidak ada datang ketemu sama anak sudah itu rasanya. Apalagi ini tahunan sampai dia tadi bilang nikah 2 kali ini waktu datang setelah nikah pertama nikah yang kedua artinya ini berapa tahun? Berapa tahun. Beda sama cerita yang waktu tadi dia datang di dalam riwayat setiap bulan atau 2 bulan. 2 bulan datang ke Hajar waktu masih hidup, waktu masih bayi atau anaknya masih kecil. Tapi setelah dia nikah itu tidak ketemu hanya 2 kali. Yang pertama hanya
waktu dia datang sama istri pertama tidak ketemu, yang kedua tidak ketemu, yang ketiga ini baru ketemu setelah dia jadi dewasa atau besar. Lanjut, ha? Qala ya Ismail. Ibrahim berkata, "Hai Ismail, sesungguhnya Allah menyuruhku dengan suatu perintah." Ismail berkata, "Lakukanlah apa yang telah diperintahkan Tuhanmu kepadamu." Tuh, Ibrahim berkata, ini cerita yang saya baca hadis biar kita faham dari mana mulai bangun Al-Ka'bah. Lanjut, ha, ini ayatnya. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'id minal bait. Ini ceritanya. Terus Ibrahim berkata, engkau mau membantuku? Ismail berkata, aku akan membantumu. Ibrahim berkata, sesungguhnya Allah memerintahkanku mendirikan di sini sebuah rumah. Beliau menunjuk ke arah bukit kecil yang dikelilingi dataran tinggi. Di sana mereka berdua membangun pondasi Baitullah. Ismail membawa batu, sedangkan Ibrahim yang membangunnya hingga bangunan tersebut mulai tinggi. Ibrahim membawa batu ini, makam Ibrahim, dan meletakkannya di sini. Lalu ia berdiri di atasnya dan terus membangun, dan Ismail menyodorkan batu kepadanya, lalu keduanya mengatakan, "Ya Tuhan kami, terimalah dari kami amalan kami, sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar, lagi maha mengetahui." ini lihat, wa idh yarfa'u, Allah Ta'ala sudah suruh atau menyuruh Sayyidina Ismail bangun Al-Ka'bah. Tapi orang yang hamba Allah Ta'ala harus di dalam hatinya ada rasa takut Allah Ta'ala tidak terima. Ini Nabi, sudah. Dia ikhlas atau tidak karena Allah Ta'ala suruh, sudah dilanjut. Ini bukan urusanmu. Tapi ini lihat masih dia bilang, Rabbana taqabbal minna, ya Allah terima dari kita. Innaka antas sami'ul alim. Terima amal kita. Ini bangunan yang kita lagi bangun, terima. Innaka antas sami'ul alim. Terus lanjut, wa fi riwayatin. Dalam riwayat yang lain, ini dari awal lagi ya saya. Sesungguhnya Ibrahim berangkat bersama Ismail dan ibunya. Mereka membawa sekantung air. Maka Ummu Ismail minum dari kantung tersebut. Lalu susunya pun berair untuk bayinya hingga mereka sampai di Mekkah. Ibrahim meninggalkannya di bawah pohon besar. Kemudian Ibrahim kembali kepada keluarganya di Palestina. Ummu Ismail pun mengikutinya dari belakang hingga mereka sampai di Kada'a. Ia memanggil dari belakang, "Hai Ibrahim, kepada siapa engkau tinggalkan kami?" Ia berkata, "Kepada Allah." Ummu Ismail berkata, "Aku ridho dengan Allah." Lalu ia kembali dan minum dari kantong tersebut. Susunya pun berair untuk bayinya. Hingga air habis, Ummu Ismail bergumam, "Kalau aku pergi lalu mencari kemungkinan aku menemukan seseorang." Lalu ia pergi mendaki Bukit Safa. Ia melihat ke sana kemari, semoga menemukan seseorang, tetapi ia tidak mendapatkan seseorang. Lalu ia turun, tatkala ia sampai di lembah, ia berlari dan menaiki Bukit Marwah. Ia melakukan hal tersebut beberapa kali putaran, kemudian ia bergumam, "Jikalau aku pergi dan melihat apa yang dilakukan bayiku, jikalau aku pergi dan melihat apa yang dilakukan bayiku." Lalu ia pergi dan melihat ternyata bayinya masih dalam keadaan semula. Ia seolah-olah meregang nyawa. Jiwa Ummu Ismail tidak tenang. Lalu ia bergumam, "Andai aku pergi dan mencari kemungkinan aku bertemu seseorang." Lalu ia pergi dan menaiki Bukit Safa. Ia melihat ke sana dan kemari, tetapi tidak menemukan seseorang hingga ia melakukan hal tersebut 7 kali. Kemudian berkata, "Andai aku pergi dan melihat keadaan bayiku." Tiba-tiba ada suara, Ummu Ismail berkata, "Tolonglah jika engkau mempunyai kebaikan." Ternyata Jibril. Ia menguakkan sayapnya begini dan menggali tanah, maka memancarlah air. Dan Ummu Ismail pun terkejut, lalu ia terus menggali. Semua riwayat ini dari Bukhari. Nah, ini semuanya riwayat Al-Bukhari, sudah selesai. Jadi ceritanya luar biasa. Itu cerita hijrah Sayyidina Ibrahim, atau waktu Sayyidina Ibrahim taruh istrinya Hajar di Makkah. Bangun Al-Ka'bah mulai dari sini. Ada berapa cerita di riwayat tadi, cerita tentang apa namanya ini, membeli atau mimpi yang dia suruh membeli anaknya, itu tidak ada di riwayat ini. Ada nanti kita belajar di tafsir surat As-Saffat. Ada di surat Saffat, ada di berapa surat, tapi insya Allah kita belajar yang di surat
As-Saffat. Jadi artinya ini ayat hari ini artinya apa itu? Wa idh yarfa'u Ibrahim al-qawa'ida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas as-sami'ul alim. Coba baca artinya sekarang. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan pondasi Baitullah bersama Ismail seraya berdoa, ya Tuhan kami, terimalah amal dari kami, sungguh Engkaulah yang Maha mendengar, Maha mengetahui. Oke, Rabbana waj'alna muslimin. Mereka sudah muslim, tapi tetap mereka masih jadi orang muslim. Rabbana, coba baca artinya. Ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang berserah diri kepadamu, dan anak cucu kami juga umat yang berserah diri kepadamu. Dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara melakukan ibadah haji kami. Dan terimalah tobat kami, sungguh Engkaulah yang Maha penerima tobat, Maha penyayang. Ini doa mereka waktu bangun Al-Ka'bah ya kan? Masih ada lagi, masih ada. Ayat yang berikutnya apa? Rabbana wab'ath fihim. Ya Tuhan kami, utuslah di tengah mereka seorang Rasul dari kalangan mereka sendiri, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat-Mu, dan mengajarkan kitab dan hikmah kepada mereka, dan menyucikan mereka. Sungguh Engkaulah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Rabbana Rabbana ba'ath fihim rasulan minhum. Itu kita kemarin di bulan Rabiul Awal kita jelasin Rasulullah bersabda, aku da'watu Abi Ibrahim. Aku keluar ke sini karena berkah doa Sayyid Abi Ibrahim, ayahku Ibrahim alaihissalam. Ini maksudnya. Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ياتيك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. ini ayat pertama. وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك. baca ayat Al-Quran. ويعلمهم الكتاب, fahamannya, belajarannya, semuanya. والحكمة, ini beda. Alkitab, al-hikmah, ayat Al-Quran. Ya, itu semuanya dari Al-Quran. Wa yuzakkihim, itu yang tadi kita, bukan yang tadi, yang kita butuh sekarang. Bersih hati. Tadi kenapa tadi bilang perempuan itu karena hatinya bersih. Lihat Sayyidina Ibrahim tua tapi bagus. Bakiannya, wajahnya, semuanya karena hatinya bersih. Kalau hati kamu bersih, bisa lihat ibadahmu jadi baik, bagus. Salatmu jadi sempurna, zakatmu, semuanya. Jadi, وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيَعْلِمُهُمُ الْكِتَابَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. رَبَّنَا اجْعَلْنَا مِنْهُمْ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ. اللهم زكي أنفسنا وطهرها فإنك خير من زكاها بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. والحمد لله رب العالمين.